Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Henry Ford lahir pada tanggal 30 Juli 1863 di sebuah peternakan kecil di Greenfield Township, Michigan. Di tengah hamparan ladang dan kebun yang luas, Henry tumbuh sebagai anak sulung dari 6 bersaudara dalam keluarga petani sederhana. Hidup di pedesaan mengajarkan Henry nilai kerja keras, ketekunan, dan tanggung jawab sejak usia dini. Namun, sejak kecil, Henry Ford sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sementara teman-temannya bermain di ladang, Henry lebih tertarik pada hal-hal mekanis. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa, membongkar, dan merakit kembali jam tangan tua milik ayahnya. Minat ini bukan sekadar hobi biasa, tapi sebuah tanda awal bahwa Henry memiliki kecerdasan teknis dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap cara kerja mesin. Pada masa itu, dunia sedang mengalami perubahan besar. Mesin uap dan lokomotif mulai mengubah cara manusia berpindah tempat dan memproduksi barang. Henry sangat terpesona melihat mesin-mesin besar yang bergerak dengan tenaga uap. Bagi Henry, mesin bukan hanya alat, tapi sebuah keajaiban teknologi yang mampu mengubah kehidupan manusia. Ayah Henry, William Ford, berharap anaknya akan meneruskan usaha pertanian keluarga. Namun Henry punya mimpi lain yang jauh berbeda. Ia merasa bahwa masa depan bukanlah bertani, melainkan di dunia teknologi dan inovasi. Walau penuh tekanan dan keraguan dari keluarga, Henry memutuskan meninggalkan peternakan dan mencari peluang di kota Detroit. Di Detroit, kota yang sedang berkembang pesat sebagai pusat industri, Henry mulai bekerja sebagai mekanik dan insinyur muda. Ia belajar banyak tentang mesin, roda, dan teknologi baru yang saat itu masih sangat terbatas. Pekerjaan di perusahaan mesin dan pabrik membuatnya makin yakin akan potensinya untuk menciptakan sesuatu yang revolusioner. Namun, perjalanan Henry tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan, dari masalah teknis hingga kendala finansial. Meskipun demikian, semangat dan ketekunan Henry tidak pernah pudar. Setiap kegagalan dianggapnya sebagai pelajaran berharga yang membentuk karakternya. Pada masa itu, Henry mulai merancang ide-ide untuk kendaraan yang dapat bergerak tanpa menggunakan tenaga kuda. Sebuah konsep yang masih dianggap aneh dan sulit diterima banyak orang. Namun bagi Henry, ini adalah masa depan. Ketertarikan dan pengamatannya terhadap mesin kecil seperti jam tangan dan mesin besar seperti lokomotif membawanya pada pemahaman bahwa segala sesuatu bisa disederhanakan dan dibuat lebih efisien. Dia ingin menciptakan alat yang tidak hanya berfungsi, tetapi bisa digunakan oleh siapa saja, bukan hanya orang kaya. Sejak saat itulah benih revolusi yang kelak mengubah dunia mulai tumbuh dalam diri Henry Ford. Dari ladang kecil di Michigan hingga pabrik besar yang akan dibangunnya nanti, perjalanan ini adalah tentang mimpi besar, kegigihan, dan inovasi tanpa henti. Setelah meninggalkan ladang dan mulai bekerja di Detroit, Henry Ford semakin yakin dengan impiannya, menciptakan kendaraan yang bisa bergerak tanpa kuda. Ia tahu ini bukan hal mudah, karena mesin mobil masih sangat baru dan penuh tantangan teknis. Namun semangat Henry begitu besar, dan ia tidak mau menyerah. Pada tahun 1896, Henry berhasil membuat kendaraan pertamanya yang ia sebut quadricycle. Quadricycle adalah sebuah kendaraan kecil dengan 4 roda yang digerakkan oleh mesin bensin. Ini bukan mobil mewah,
melainkan sebuah eksperimen yang sederhana, tapi sangat penting. Henry menggunakan segala kemampuan teknis dan pengetahuannya tentang mesin yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Quadricycle menandai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai menguji kendaraan ini di jalanan Detroit, walaupun banyak orang menganggapnya aneh dan tidak masuk akal. Namun Henry tidak peduli. Bagi dia, mobil adalah masa depan. Ia terus mengembangkan desain dan berusaha membuat mesin yang lebih kuat dan tahan lama. Tidak lama kemudian, pada tahun 1899, Henry Ford mendirikan perusahaan pertamanya, Detroit Automobile Company. Ini adalah usaha pertamanya untuk memproduksi mobil secara komersial. Semangatnya membara. Ia percaya bahwa kendaraan bermotor bisa merevolusi dunia transportasi. Namun kenyataan berkata lain. Detroit Automobile Company gagal. Produk yang dibuat terlalu mahal dan rumit, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar saat itu yang masih sangat kecil dan konservatif. Selain itu, manajemen perusahaan yang belum berpengalaman dan permodalan yang terbatas membuat perusahaan tidak mampu bersaing. Perusahaan tersebut akhirnya ditutup hanya dalam waktu 2 tahun. Kegagalan itu bukan akhir, tapi justru awal dari pelajaran berharga bagi Henry. Ia menyadari bahwa membuat mobil bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal produksi, harga, dan bagaimana membuatnya dapat dijangkau oleh banyak orang. Ia mulai berpikir bahwa mobil harus dibuat sesederhana mungkin, agar mudah diproduksi massal dan murah. Henry juga belajar bahwa inovasi harus berjalan beriringan dengan sistem produksi yang efisien. Ia mulai membayangkan bagaimana membuat mobil bukan secara manual satu persatu, tapi dengan metode yang lebih cepat dan murah. Ide-ide ini kelak menjadi fondasi bagi kesuksesan Ford. Selama masa-masa sulit ini, Henry tetap gigih. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di bengkel kecilnya, terus mengutak-atik mesin, memperbaiki desain, dan mencari cara agar kendaraan bermotor bisa diterima masyarakat luas. Ia percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan menuju keberhasilan. Kisah kegigihan Henry Ford dalam masa-masa ini menjadi contoh nyata bagaimana impian besar tidak bisa diwujudkan tanpa perjuangan dan kesabaran. Ia tidak takut mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Dari setiap kesalahan, ia bangkit dan belajar lebih banyak. Pada akhirnya, pengalaman pahit di Detroit Automobile Company justru membentuk Henry menjadi sosok inovator sejati yang tidak hanya menciptakan produk, tapi juga merancang cara baru memproduksi dan memasarkan mobil. Setelah belajar dari kegagalan dan terus mengasah visi besarnya, pada tahun 1903 Henry Ford mendirikan Ford Motor Company. Ini adalah titik balik penting dalam perjalanan hidupnya dan sejarah otomotif dunia. Ford Motor Company lahir dari sebuah mimpi sederhana namun revolusioner, menciptakan mobil yang tidak hanya untuk orang kaya, tapi untuk semua orang. Henry Ford percaya bahwa mobil adalah alat yang bisa membuka peluang dan mengubah cara hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia ingin agar mobil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar barang mewah. Visi ini bukan tanpa tantangan. Pada awal abad ke-20, mobil masih dianggap barang mahal, mewah, dan hanya dimiliki oleh kalangan terbatas. Banyak orang meragukan apakah mobil bisa diproduksi massal dan dijual dengan harga murah. Namun Henry tidak gentar. Ia yakin bahwa dengan desain yang sederhana, efisiensi produksi, dan inovasi teknologi, impian ini bisa terwujud. Ford Motor Company mulai merancang berbagai model mobil yang lebih sederhana dan terjangkau. Namun baru pada tahun 1908, perusahaan ini meluncurkan sebuah produk yang benar-benar mengubah segalanya. Model T. Model T bukan hanya sebuah mobil. Ia adalah simbol dari revolusi industri dan sosial yang akan mengguncang dunia. Dengan desain yang kokoh, mudah dirawat,
dan harga yang relatif terjangkau. Model T menjawab kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang bisa diandalkan dan murah. Mobil ini dilengkapi mesin yang cukup bertenaga untuk medan kasar dan jalan yang belum berkembang. Ford mengutamakan kemudahan perbaikan dan ketersediaan suku cadang, sehingga mobil ini menjadi pilihan utama bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan. Model T dengan cepat menjadi fenomena. Permintaan yang terus meningkat membuat Ford Motor Company harus memperluas kapasitas produksi. Pabrik-pabrik baru berdiri, ratusan pekerja direkrut, dan proses produksi mulai disempurnakan. Keberhasilan Model T juga mengubah wajah Amerika. Mobil tidak lagi menjadi barang eksklusif, tapi alat mobilitas yang memungkinkan orang bekerja, bepergian, dan mengakses peluang ekonomi baru. Mobil menghubungkan kota dan pedesaan, mempercepat perdagangan, dan memperluas budaya jalan raya. Namun Henry Ford tidak hanya puas dengan keberhasilan ini. Ia menyadari bahwa kunci dari revolusi ini adalah bagaimana memproduksi mobil secara massal dengan biaya yang semakin murah dan waktu produksi yang lebih singkat. Dari sini, ia mulai merancang sistem produksi yang lebih efisien. Kelahiran Ford Motor Company dan kesuksesan Model T bukan hanya soal produk, tapi juga soal visi besar yang menggabungkan teknologi, produksi, dan sosial. Henry Ford tidak hanya menciptakan mobil, tapi membuka pintu bagi perubahan besar dalam dunia industri dan kehidupan manusia. Dengan fondasi yang kuat ini, Ford siap melangkah ke babak berikutnya yang akan merevolusi cara pabrik dan industri beroperasi di seluruh dunia. Keberhasilan Model T bukan hanya karena desainnya yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kunci terbesar dari revolusi Henry Ford adalah bagaimana dia memproduksi mobil-mobil itu secara massal dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1913, Ford memperkenalkan sebuah inovasi revolusioner di pabriknya di Highland Park, Michigan. Lini perakitan bergerak, atau yang dikenal dengan assembly line. Ini adalah sebuah terobosan besar dalam dunia manufaktur. Sebelumnya, mobil diproduksi secara manual, satu persatu di satu tempat. Proses ini memakan waktu lama, sangat mahal, dan tidak efisien. Ford melihat bahwa jika bagian-bagian mobil dapat dipasang secara bertahap dalam sebuah garis produksi yang terus bergerak, maka waktu dan biaya produksi bisa dipangkas secara drastis. Assembly line Ford mengubah pabrik menjadi sebuah sistem mekanik yang terkoordinasi dengan sempurna. Setiap pekerja melakukan tugas spesifik yang sederhana dan berulang, sementara kendaraan bergerak dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Dengan cara ini, produksi Model T meningkat pesat. Dari waktu produksi yang sebelumnya memakan 12 jam, kini Ford mampu memproduksi sebuah mobil dalam waktu kurang dari 90 menit. Efisiensi ini memungkinkan harga Model T semakin turun, menjadikannya semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Selain inovasi teknis, Henry Ford juga membuat gebrakan sosial yang tak kalah penting. Pada tahun 1914, ia menaikkan gaji para pekerjanya menjadi $5 per hari, hampir 2 kali lipat dari upah rata-rata pada masa itu. Keputusan ini mengejutkan banyak orang dan bahkan dianggap berisiko. Namun, Ford punya alasan kuat. Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja akan lebih termotivasi, loyal, dan produktif. Mereka juga bisa membeli mobil yang mereka produksi sendiri. Ini menciptakan sebuah siklus ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Keputusan Ford ini membantu menurunkan tingkat pergantian karyawan dan meningkatkan kualitas kerja di pabrik. Para pekerja merasa dihargai dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Ini menjadi salah satu fondasi awal budaya kerja modern yang mengedepankan kesejahteraan karyawan. Inovasi produksi massal dan kebijakan upah tinggi ini membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar dunia otomotif. Model lini perakitan Ford menjadi standar baru di banyak industri lain,
dari manufaktur barang elektronik hingga produk konsumen. Dampaknya terasa pula dalam struktur sosial Amerika. Dengan harga mobil yang semakin murah dan upah yang lebih tinggi, kelas menengah tumbuh pesat. Orang biasa kini bisa memiliki mobil, rumah, dan menikmati gaya hidup yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kalangan elit. Henry Ford telah mengubah bukan hanya pabrik dan mobil, tapi juga cara manusia bekerja, berproduksi, dan hidup. Revolusi ini mengilhami perkembangan industri di seluruh dunia dan membuka era baru dalam produksi massal. Namun di balik kesuksesan besar ini, ada tantangan dan kontroversi yang harus dihadapi Henry Ford dan perusahaannya. Walaupun begitu, inovasi produksi massal tetap menjadi warisan terbesar Ford yang mengubah wajah dunia. Kesuksesan Henry Ford sebagai inovator dan pengusaha besar tidak datang tanpa bayangan gelap. Di balik pencapaian revolusioner dan transformasi industri otomotif, ada konflik dan kontroversi yang membayangi perjalanan hidup dan perusahaan Ford Motor Company. Salah satu titik konflik terbesar adalah hubungan Henry Ford dengan para pekerjanya. Meskipun Ford menaikkan upah pekerja secara dramatis pada tahun 1914, dia tetap keras menentang keberadaan serikat pekerja di pabriknya. Ford percaya bahwa serikat pekerja akan mengganggu efisiensi dan kontrol manajemen atas produksi. Ia menerapkan sistem pengawasan ketat di pabrik dengan aturan yang ketat mengenai disiplin dan produktivitas. Para pekerja harus menjalani pemeriksaan moral dan fisik yang ketat, dan setiap pelanggaran dianggap serius. Ketegangan ini memuncak dalam konflik-konflik yang berkepanjangan dengan para buruh dan organisasi pekerja, termasuk pemogokan dan aksi protes. Ford Motor Company seringkali menggunakan agen keamanan swasta untuk mengawasi dan mengatasi demonstrasi buruh, sesuatu yang memicu kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Selain itu, Henry Ford juga menjadi pusat kontroversi yang lebih luas dan serius. Pada awal abad ke-20, Ford menerbitkan artikel-artikel antisemit di surat kabarnya, The Dearborn Independent. Tulisan-tulisan ini berisi teori konspirasi antisemit yang kemudian dikumpulkan menjadi buku berjudul The International Jew. Tulisan-tulisan ini menuai kecaman hebat dari masyarakat luas dan komunitas Yahudi di Amerika. Banyak orang menganggap Ford sebagai penyebar kebencian dan intoleransi yang mencoreng reputasinya sebagai inovator besar. Ford sendiri membela diri dengan mengatakan bahwa ia menulis dengan niat memperingatkan masyarakat tentang bahaya yang ia yakini ada, meski kemudian ia menarik beberapa pernyataannya dan meminta maaf. Namun, noda kontroversi itu tetap melekat pada namanya. Di sisi lain, Ford juga dikenal sebagai sosok otoriter yang sulit diajak kompromi. Ia sering menolak kritik dan bersikeras mempertahankan visinya, walaupun itu berarti berkonflik dengan kolega dan pengusaha lain. Karakter keras dan tegasnya ini mencerminkan sisi kompleks dari seorang pemimpin yang visioner sekaligus kontroversial. Meski begitu, pengaruh dan warisan Henry Ford tetap besar. Inovasi dan sistem produksinya mengubah dunia, sementara sisi gelap perjalanan hidupnya menjadi pelajaran tentang risiko kekuasaan dan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Kisah Ford mengingatkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang sempurna tanpa tantangan dan dilema. Di balik pencapaian besar, ada sisi manusiawi yang penuh kontradiksi dan kompleksitas. Ini adalah babak penting yang menandai bahwa perjalanan revolusi industri dan bisnis modern selalu penuh dengan konflik antara visi, kekuasaan, dan etika. Henry Ford bukan sekadar nama dalam sejarah otomotif. Dia adalah simbol dari inovasi, perubahan sosial, dan revolusi industri yang mengubah dunia secara mendalam. Warisan yang ditinggalkannya tidak hanya terbatas pada mobil atau pabrik, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia modern. Salah satu warisan terbesar Ford adalah sistem produksi massal yang diperkenalkannya.
Dengan lini perakitan bergerak, Ford berhasil menurunkan biaya produksi secara drastis, sehingga mobil menjadi barang yang terjangkau bagi jutaan orang. Sistem ini menjadi standar global dalam dunia manufaktur dan mengilhami berbagai industri lainnya, dari elektronik hingga makanan. Selain itu, kebijakan Ford mengenai upah pekerja juga memberikan dampak sosial yang luar biasa. Dengan meningkatkan gaji, ia menciptakan kelas pekerja yang lebih sejahtera dan mampu mengakses produk yang mereka hasilkan sendiri. Ini adalah salah satu awal mula terbentuknya kelas menengah Amerika yang menjadi pilar kekuatan ekonomi negara tersebut. Model T, mobil yang diproduksi secara massal oleh Ford Motor Company, tidak hanya mengubah cara orang bepergian, tapi juga mempercepat urbanisasi dan perkembangan infrastruktur. Jalan raya dibangun lebih luas, kota-kota tumbuh, dan pola kehidupan masyarakat berubah mengikuti kemudahan mobilitas. Pengaruh Henry Ford juga terlihat dalam konsep bisnis modern, termasuk efisiensi operasional, manajemen produksi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ford menjadi contoh pertama dari pengusaha yang memikirkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Meski ada sisi kontroversial dalam hidupnya, seperti sikap anti-serikat pekerja dan pandangan politiknya yang kontroversial, tidak dapat disangkal bahwa Ford memiliki pengaruh besar dalam membentuk dunia modern. Ia membuka jalan bagi revolusi industri kedua dan membentuk pola pikir baru tentang produksi dan konsumsi. Warisan Henry Ford juga melampaui bidang ekonomi dan teknologi. Ia menginspirasi generasi inovator dan wirausahawan di seluruh dunia untuk berani bermimpi besar, berinovasi, dan berjuang menghadapi tantangan. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kegigihan dan visi dapat mengubah dunia. Hari ini, Ford Motor Company tetap menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar dan terinovatif di dunia, melanjutkan tradisi inovasi yang dimulai lebih dari 1 abad lalu. Nama Henry Ford diabadikan sebagai pionir yang tidak hanya membuat mobil, tapi menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi global. Dalam dunia yang terus berubah dengan teknologi baru seperti kendaraan listrik dan otomasi, warisan Ford tetap relevan sebagai fondasi bagi kemajuan masa depan. Ia mengajarkan bahwa inovasi bukan hanya soal menciptakan produk baru, tapi juga soal bagaimana produk itu bisa mengubah kehidupan dan masyarakat secara menyeluruh. Henry Ford meninggalkan pesan penting bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemajuan sosial dan manusiawi. Sebuah pelajaran yang masih sangat penting bagi dunia modern yang terus mencari keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Perjalanan hidup Henry Ford adalah sebuah kisah luar biasa tentang mimpi, inovasi, kegigihan, dan juga konflik. Dari seorang anak petani sederhana di Michigan hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah industri, Ford telah menunjukkan bagaimana satu visi besar bisa mengubah dunia. Henry Ford mengajarkan kita bahwa revolusi tidak terjadi dalam semalam. Ia harus melewati banyak kegagalan, menghadapi skeptisisme, dan berjuang melawan rintangan besar sebelum akhirnya sukses. Kesabarannya dalam terus mencoba dan belajar dari kesalahan menjadi kunci utama kesuksesannya. Salah satu pelajaran penting dari Ford adalah bagaimana teknologi dan inovasi harus selalu diarahkan untuk kemajuan masyarakat. Dengan menciptakan mobil yang terjangkau dan sistem produksi massal yang efisien, Ford tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperluas akses dan peluang bagi banyak orang. Namun, kisah Henry Ford juga mengingatkan kita akan kompleksitas seorang manusia. Di balik visi besar dan keberhasilannya, ada sisi kontroversial dan keputusan yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Seperti sikapnya terhadap serikat pekerja dan pandangan sosialnya yang kontroversial. Ini menjadi pelajaran penting
bahwa pemimpin besar juga manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangan. Menerima sisi gelap dalam sejarah seseorang bukan berarti mengabaikan pencapaian mereka, tapi memahami keseluruhan gambaran sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Ford juga menunjukkan bahwa perubahan besar selalu membawa dampak sosial yang luas, baik positif maupun negatif. Sebagai inovator, ia harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap teknologi yang ia ciptakan, tetapi juga terhadap dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Hari ini, ketika dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan perkembangan teknologi yang cepat, kisah Henry Ford tetap relevan. Kita diingatkan untuk terus berinovasi dengan hati nurani dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi umat manusia. Akhirnya, kisah Ford adalah sebuah inspirasi abadi bagi generasi penerus. Bahwa dengan kerja keras, visi, dan keberanian menghadapi kegagalan, kita semua bisa berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan segala kompleksitas dan keberhasilannya, Henry Ford meninggalkan warisan yang tak hanya berupa mobil dan pabrik, tapi juga semangat inovasi dan refleksi kritis terhadap bagaimana kita membangun masa depan.